Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita kembali berjumpa dalam lanjutan materi pembelajaran kita. Hari ini, pagi ini topik kita adalah Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Jadi kalau ada kata penopang, berarti dia menahan, dia menolong, dia memberikan kekuatan kepada orang yang ditolong. Ya, jadi Roh Kudus itu penopang hidup orang beriman. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Lalu indikator hasil belajar memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah, menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus. Pengantar. Topik Roh Kudus adalah topik yang sangat luas dan sangat menjadi topik yang kontroversial jika hanya dibahas dari satu sisi teologi saja. Ada gereja-gereja yang kurang memperhatikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanannya. Ada pula gereja-gereja yang justru hanya menekankan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanannya. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, ini bisa menjadi topik yang panjang. Sebab ketika kita berbicara Roh Kudus, maka orang-orang atau gereja-gereja yang kurang menekankan Roh Kudus tentu tidak begitu menarik membahas ini. Tetapi gereja-gereja yang beraliran Pentakosta dan karismatik yang menekankan karunia Roh Kudus, tentu ini menjadi pembahasan yang sangat menarik. Nah, kita bahas dulu Tritunggal dan Trinitas. Jadi, kalau kalian mendengar kata Tritunggal, maka sama atau sinonimnya lah Trinitas, sama itu. Kekristenan mengenal istilah Tritunggal atau Trinitas, tapi tidak ada tertulis di Alkitab rumusannya yang ada, ya. Jadi rumusan Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tetapi jangan asumsikan dan jangan dipersepsi bahwa kalau kita berbicara Tritunggal ada 3 Allah kita. Ini pemahaman yang sangat keliru, salah. Di Perjanjian Lama kita dapat melihat Allah Bapa berperan dalam penciptaan. Jadi di dalam Perjanjian Lama Allah Bapa itu terlihat bekerja mencipta, ya, murka. Nah, itu di Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru kita dapat melihat Tuhan Yesus yang menjadi daging dalam misi penebusan umat manusia. Nah, setelah Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun, Allah menjanjikan Roh Penolong. Maka Roh Kudus di zaman sekarang inilah yang menggantikan kehadiran Allah. Jadi kalau kita berbicara Allah Bapa, berarti kita sudah berbicara Allah Anak dan Roh Kudus. Kalau kita berbicara Yesus, berarti sudah di situ kita bicara Bapa dan Roh Kudus. Kalau kita berbicara Roh Kudus, berarti dalamnya sudah ada Bapa dan Anak. Mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus dikenal sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal atau Trinitas. Setiap orang Kristen pengikut Kristus, ya, kata orang Kristen artinya pengikut Kristus dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hidup bersama dengan Roh Kudus. Jadi orang percaya itu ada Roh Kudus dalam dirinya. Secara resmi Roh Kudus hadir bersama dengan orang Kristen saat ia dibaptis. Nah, kita masuk dalam karunia Roh Kudus. Pemahaman gereja yang menekankan karya Roh Kudus melalui karunia-karunia Roh Kudus. Karunia itu artinya pemberian, ya. Jadi karunia itu pemberian Allah untuk memaksimalkan pelayanan pewartaan Injil. Nah, kita lihat apa saja karunia itu. Misalkan karunia Roh Kudus seperti karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia sebagai pendoa syafaat, karunia menasihati, karunia mengajar, karunia kesembuhan, berkhotbah, dan lain sebagainya.
Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Allah telah sejak lama bekerja dalam kehidupan manusia. Jadi kalau di perjanjian lama ada Roh Tuhan, Roh Allah. Nah, di perjanjian baru kita kenal dia Roh Kudus, ya. Menjelang kematian dan kebangkitannya, ia menjanjikan seorang penolong kepada murid-murid. Penolong maksudnya itu adalah Roh Kudus. Roh penolong, Roh Tuhan, Roh Kudus adalah sebutan yang sama. Pentakosta. Pentakosta artinya pencurahan Roh Kudus kepada para murid rasul di Yerusalem. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, jangan pergi kemana-mana, tunggu janji Bapa yang akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi ketika mereka menerima Roh Kudus, peristiwa itu disebut Pentakosta. Mereka berkumpul. Siapa mereka? Ada murid dan rasul di atas loteng di Yerusalem, menantikan janji Bapa, janji Tuhan Yesus sebelumnya terangkat ke surga. Setelah pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta, terjadilah kegerakan yang luar biasa. Para murid bergairah dan antusias untuk pergi mewartakan Injil. Tidak ada rasa takut, gentar di hati di dada mereka. Misalkan Rasul Petrus setelah Pentakosta, sekali ia berkhotbah, 3.000 orang percaya dan bertobat, minta dibaptis. Apa itu martir? Martir adalah mati syahid atau mati dalam iman. Setelah Roh Kudus melawat murid dan rasul, maka mereka luar biasa dalam gairah mewartakan kebenaran di seluruh dunia. Petrus akhirnya mati martir karena iman dan percaya kepada Yesus. Ia disalib terbalik karena ia berkata ia tidak layak disalib seperti guru agungnya Tuhan Yesus. Thomas di India mati ditarik kuda. Yohanes digoreng di minyak yang mendidih dan bernyala. Semua murid Yesus semua mati martir dalam iman. Lalu apa tugas Roh Kudus? Menghibur, menguatkan yang lemah, menginsapkan yang pendosa kembali ke jalan Allah, menyembuhkan yang sakit, menolong yang lemah, lalu memberikan kekuatan kepada yang lemah. Apa yang menjadi kesimpulan pada hari ini, anak? Kesimpulannya adalah Roh Kudus pribadi ketiga dari Tritunggal atau Trinitas. Roh Kudus adalah penolong penghibur umat Tuhan. Roh Kudus adalah bukti nyata kehadiran Allah dalam kehidupan umat manusia di dunia. Roh Kudus di hatiku dan di hatimu. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran ini menambah pemahaman iman dan juga konsep-konsep kita dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian dan kiranya Tuhan menolong kita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kalian dan salam sehat selalu. Shalom.